Semuanya itu di-cover oleh Jaminan kesehatan iya, nasional jaminan ya. kesehatan yang istilahnya sudah tidak diragukan lagi. Setelah pun saya mengalami dan sampai dinyatakan sembuh, semua tercover dengan JKN. Saya Nolvi dari Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan. Dan saat ini kita hadir bersama di ruang JKN. Ruang JKN ini adalah ruang untuk kita berdiskusi seputar JKN, melakukan edukasi dan informasi, termasuk kita akan berbagi cerita inspirasi dari peserta JKN. Dan saat ini kita akan mendengarkan kisah inspirasi dari salah satu peserta JKN yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan. Dan telah hadir bersama dengan kita Ibu Kristiana Lumunda atau sering dikenal dengan nama Ibu Ana. Ibu Ana, apa kabar hari ini, Bu? Puji Tuhan sehat, baik sekali. Wah, luar biasa. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin Ibu Ana bisa memperkenalkan diri untuk semua orang yang ada di luar sana, di ruang JKN Kedeputian Wilayah 10 BPJS Kesehatan. Silakan. Ya. Selamat malam ruang JKN, terima kasih untuk kesempatan mengundang saya untuk hadir di ruang JKN bercerita tentang pengalaman saya sebagai peserta JKN dan juga kisah-kisah hidup yang saya lewati sebagai pasien yang pernah divonis kanker, serviks, dan pengobatannya di mana saya melewati semuanya itu tercover semua dengan sangat baik oleh Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Dan saya Kristiana Lumunda, saya seorang ASN yang bekerja di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara di UPTD Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang. Dan saya seorang ibu beranak 3, ya, dan saya tinggal di Desa Tatili 1, Jaga 3, Kabupaten Minahasa. Ya. Nah, Sobat JKN, tema podcast kita saat ini tentang berdamai dengan kanker serviks. Wow. Apa ya? Ketika kami mengangkat tema ini memang ada sedikit perasaan kayak ketakutan, Bu, ya. Karena kalau mendengar mendengar kanker pasti kita semua langsung terstigma, wow, ini menakutkan. Penyakit yang menakutkan. Ya. Dan sebelum kita lebih lanjut, Sobat JKN, saya dapat beberapa informasi yang saya ambil dari Google, di mana tahun 2012 WHO itu merilis bahwa kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan kanker serviks merupakan salah satu kanker penyebab kematian terbanyak perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan ini sudah pasti, Bu, penyakit ini juga adalah salah satu penyakit yang di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Bu Ana, bisa diceritakan kepada kami semua termasuk Sobat JKN di luar sana, kira-kira seperti apa ya? Kebetulan saya juga kan gendernya laki-laki, Bu. Karena ini kan kalau berbicara soal kanker serviks ini kan sudah pasti yang banyak terkena resiko itu adalah kaum wanita atau perempuan. Nah, awal mulanya, Bu, kira-kira seperti apa ya sampai Ibu itu bisa divonis oleh dokter bahwa pada saat itu, Bu, ya, pada saat itu Ibu divonis sebagai salah satu penderita penyakit kanker serviks ini, Bu. Ya. Pada awalnya saya divonis itu di tahun pertama itu, di tahun 2019. Itu vonis pertama. Sudah lama juga, Bu, Tapi ya. itu tanpa gejala.
itu Oh, tanpa gejala. Jadi saya beraktivitas seperti biasa. Saya iya. seorang ASN di Oh, Rumah iya iya. Sakit Jiwa Ratumbuisang, Iya. Provinsi Sulawesi Utara. Jadi saya ibu rumah tangga juga, mengantar anak ke sekolah dan beraktivitas juga di rumah. Itu tidak ada gejala sama sekali, badan saya sehat. Tapi pada satu ketika, mengadakan check up, medical check up itu bersama suami di salah satu Iya. laboratorium yang ada di Manado, itu tidak ada niat sebenarnya untuk mengadakan general check up. Hanya kebetulan dari pihak, tempat suami bekerja itu kayak ada jadwal, rutinnya untuk para karyawan tetap Iya. untuk check up, diajaklah pasangannya bisa ikut serta. Jadi saya waktu itu ikut dan untuk saya diberikan, pap smear. Iya, pap Pap smear ya, Bu, smear ya? itu dan Iya. hasil pap smear itu ada virus HPV DNA. Nah, itu. Dan pada waktu itu langsung langsung diarahkan ke rumah sakit terdekat untuk mencari dokter, obgyn untuk pemeriksaan lebih lanjut Iya. dan ketika diperiksa, eee, dilihat memang ada sekian ukuran massa, itu saya lupa waktu tahun 2019 itu berapa besar ukurannya, tapi di biopsi waktu itu langsung divonis hasil patologi anatominya itu langsung divonis, kanker serviks stadium 1B waktu itu. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah harus langsung bersentuhan dengan medis, karena dokter pada waktu itu langsung menyarankan, "Oh, harus dioperasi," dan lain Iya. sebagainya. Tapi karena yang Bapak bilang tadi, takut, ngeri dan sudah membayangkan kemo seperti apa, operasi seperti apa, jadi saya sangat takut dan tidak mau bersentuhan dengan medis dan saya yakin juga itu dialami oleh teman-teman pejuang kanker yang sebelum akhirnya pasrah dengan medis, tadinya juga tidak mau karena takut. Dan akhirnya benar saya tidak bersentuhan dengan medis, saya herbal saja, minum jus buah dan lain sebagainya dan saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya, eee, apa istilahnya, pokoknya tidak ke medis lah, Pak. Dan hasilnya saya periksa lagi waktu itu saya divonis, 2019 Februari dan ketika saya menjalankan pengobatan herbal tanpa medis waktu itu, saya periksa lagi bulan Agustus di tahun itu, dokter memeriksa sudah tidak ada massanya, sudah bersih, Oh, iya iya. seperti itu. Dan ya karena pikir sudah bersih Pak, sudah sehat, jadi saya kembali lagi tidak menjaga pola hidup dan lain sebagainya. Saya juga tidak mengerti kenapa bagaimana, akhirnya sepanjang berjalannya waktu, ketika saya hamil anak ketiga itu Iya. di tahun 2021, anak saya dalam kandungan itu masih 3 bulan, saya sudah pendarahan, Pak. Saya sudah pendarahan. Jadi selama anak saya dalam kandungan itu, dari 3 bulan sampai 8 bulan, saya 4 kali pendarahan hebat. Oh. Puji Tuhannya anak saya dalam kandungan itu tidak keguguran. Itu mujizat Tuhan, saya bisa perkatakan itu mujizat Tuhan. Anak saya tetap lahir dengan selamat, tapi pendarahannya itu tidak berhenti. Itu kalau boleh diceritakan siklus pendarahan itu seperti apa, Bu, ya? Siklus Setiap bulan pendarahan apakah iya, siklus setiap hari pendarahannya atau waktu hamil itu, iya? Pak, 1 minggu tuh boleh sekitar 2, 3 kali yang tiba-tiba Oh, langsung keluar, langsung dilarikan ke rumah sakit, karena takutnya keguguran kan, Pak, waktu itu. iya. Tapi puji Tuhannya tidak, selama 4 kali pendarahan dalam, fase hamil itu tidak terjadi keguguran sampai akhirnya yang harusnya melahirkan November, karena dokter sudah Iya. takut nanti pendarahan kelima apa yang terjadi, dimajukanlah ke Oktober, eee, operasi seksio, itu anak ketiga dan anaknya puji Tuhan lahir dengan selamat, tapi pendarahannya tidak berhenti, Tidak. Pak. Jadi mulai dari 2021 itu sampai itu Pak, selama hampir 3 tahun itu saya pendarahan terus, saya sudah sebenarnya sudah di pikiran sudah, "Wah ini sudah ada yang tidak beres nih sebenarnya." Karena sudah pernah divonis kan waktu itu Pak, Iya, benar. jadi kembali lagi ke yang Bapak bilang tadi Iya. takut, ngeri dan lain sebagainya, ya saya membiarkan saja pendarahan itu. Karena masih bisa beraktivitas, tapi dalam sebulan itu saya sudah tidak bisa membedakan mana menstruasi, mana pendarahan. Oh, Karena iya. setiap minggu ada sekitar 3, 4 hari itu pendarahan terus. Jadi seperti orang haid, seperti perempuan menstruasi, tapi ya sudah tidak bisa membedakan ini, maaf,
maaf darah haid atau pendarahan yang sakit ini. Sampai pada akhirnya itu dari 2021 terus 2022, 2023 Pak. Saya pendarahan terus Iya. itu berapa tahun itu sampai akhirnya di 2024 awal itu di bulan Februari pendarahan sudah semakin banyak, sudah tidak bisa tercover dengan hanya maaf pembalut. Saya sudah harus pakai pampers dan itu pun saya masih kekeh untuk no, tidak ke dokter, saya takut karena pasti segala macam. Jadi Padahal Ibu punya banyak iya, kesempatan untuk padahal mengakses iya, dokter ataupun, benar rumah sekali sakit Pak. ataupun ini Bu ya? Padahal ada banyak sekali dokter-dokter hebat di Sulawesi Utara ini, dokter-dokter spesialis obstin untuk onkologi Iya. yang hebat. Tapi itu Pak, saya takut. Takut sekali Pak waktu itu. Dan yang membawa saya ke akhirnya sampai ke rumah sakit dan bersentuhan dengan medis dengan penyakit ini, karena pendarahan saya sudah banyak sekali di awal 2024 itu, sudah tidak bisa tercover dengan pampers bahkan seukuran besar dan saya sudah mulai hilang kesadaran. Ketika pendarahan saya pingsan. Otomatis dalam posisi saya sudah tidak sadar, keluarga membawa saya ke rumah sakit. Mau tidak mau kan Oh. Pak, sudah tidak sadar akhirnya ayo ke rumah sakit gitu. Terdekat waktu itu di depan rumah kami, di depan jalan itu ada rumah sakit besar juga yang saya akhirnya dibawa ke situ, tapi karena semakin parah dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar untuk fasilitas dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya mulai dari 2024 Maret saya dan kanker serviks ini sudah bersahabat ya bisa dibilang sudah hidup ya mau tidak mau harus dihadapi kan. Setelah pemeriksaan demi pemeriksaan akhirnya dinyatakan hasil MRI dan lain sebagainya, hasil pemeriksaan dalam atau apa istilahnya Pak? Iya, pokoknya dari hasil pemeriksaan dari dokter obsgyn juga menyatakan bahwa Bu ini ada massa sebesar 5 senti kurang lebih dan itu dinyatakan sebagai kanker serviks dan waktu itu stadium 2B. Nah Bu, dalam masa periode-periode mulai dari awal gejala seperti itu, tadi Ibu sempat mengatakan Ibu adalah seorang ASN Bu Iya. ya? Seorang ASN dan, biasanya memang kalau Bapak Ibu, ASN pasti sudah familiar ya dengan dokter keluarga, Iya. dengan puskesmas, sebenarnya Ibu punya banyak peluang ya untuk Sebenarnya, melakukan karena saya pengecekan kesehatan bekerja ya? karena saya bekerja di rumah sakit, Iya. di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang. Sebenarnya dari teman-teman, kan di situ juga ada dokter-dokter yang Iya. hebat juga, mereka juga sudah menyarankan sebenarnya, "Ayo Ana, periksa, ayo operasi aja jangan takut." Sampai mereka bilang, "Kamu nih orang medis tapi kok takut untuk bersentuhan dengan Dan padahal itu medis." ditanggung oleh JKN Iya, semua Bu padahal ya? semuanya itu di-cover oleh, Jaminan kesehatan iya jaminan nasional ya? kesehatan yang istilahnya sudah tidak diragukan lagi. Setelah pun saya mengalami dan sampai dinyatakan sembuh, semua tercover dengan JKN. Oh, jadi selama proses masa mulai dari apa, Ibu didiagnosa seperti itu, kemudian masuk dalam tahap pengobatan, itu, menggunakan jaminan kesehatan nasional Bu ya? Iya, karena waktu pertama kali saya dibawa ke rumah sakit itu kan lewat IGD Pak ya, Rujukan Bu ya? karena kan sudah tidak sadar. Jadi langsung Oh dibawa iya. ke IGD, saya ingat itu Oh malam-malam kalau langsung. ndak salah, jadi langsung ditangani di unit gawat daruratnya dan Oh, saya iya iya. menggunakan jaminan Jaminan kesehatan kesehatan nasional ya Bu ya? sebagai seorang ASN Wah luar biasa sekali ya Bu. dan ditangani dengan baik. Eee, kemudian Bu untuk masa-masa dalam tahapan pengobatan-pengobatan itu Bu, selama Ibu mengakses layanan kesehatan khususnya yang seperti di rumah sakit, pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan kira-kira seperti apa Bu ya?
ketika ibu ini kan ceritanya tadi dirujuk dari satu rumah sakit, itu kalau dalam jaminan kesehatan kan Bu rujukannya secara berjenjang. Iya. Ada rujukan dari rumah sakit tipe, C, tipe B, bahkan sampai ke tipe A. Kalau saya tidak salah dengar tadi dirujuk ke rumah sakit besar, rumah sakit Kando Iya, tadi rumah ya? sakit Karena Kando. memang di kota Manado di Sulawesi Utara itu, rumah sakit, Kando itu adalah rumah sakit tipe A, rumah sakit rujukan di kawasan Indonesia Iya. Timur. Oh, iya. Eee, Ibu boleh ceritakan pengalaman-pengalaman, masa-masa seperti itu, kira-kira kalau Ibu boleh bagikan bagi kami semua termasuk sobat JKN di luar sana, sampai sejauh mana Bu, dalam kondisi seperti ini, ya kita kan semua pasti tidak berharap akan sakit Iya. begitu Bu. Tetapi dengan adanya, eee, sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam hal ini JKN, itu bisa memberikan, dampak yang sangat berarti bagi peserta dalam hal ini Ibu, sebagai salah satu peserta JKN aktif. Iya. Iya, kalau pengalaman saya dengan sakit kanker yang kemarin itu tercover semuanya lewat BPJS, JKN, Iya jaminan kesehatan. iya, Itu dari awalnya itu dari rumah sakit, boleh disebutkan? iya. Iya, rumah Boleh sakit, iya, disebutkan saja Bu. dari rumah sakit Awalui, Iya, iya, itu itu memang rumah sakit salah satu rumah sakit swasta, di Sulawesi Utara yang bekerja sama dengan, BPJS Kesehatan iya. juga Bu. Iya. Jadi saya pertama langsung dibawa ke rumah sakit Awalui, itu di unit gawat darurat, Iya. itu, saya sudah tidak sadarkan diri kan Pak waktu itu, jadi suami yang mengurus segala sesuatu, tapi sesadar-sadarnya saya ketika saya sadar saya ditangani dengan baik di unit gawat darurat, ada dokter, ada perawat, ada obat, ada tindakan-tindakan yang, apa istilahnya ya, tindakan-tindakan awal itu yang kayak diinfus, Iya. diperiksa segala sesuatu, mmm, mungkin orang berpikir ada yang berpikir mungkin, wah ini kalau pakai BPJS dipikirnya tidak akan dilayani dengan baik. Cuman kalau penyakit-penyakit yang besar-besar saja yang ditangani, tidak juga karena di samping-samping saya yang saya tahu tidak semua kan kanker di situ Pak kan. Iya. Ada yang mungkin penyakit-penyakit yang masih lebih ringan, tapi saya melihat sepanjang saya di rumah sakit Awalui itu semua ditangani dengan baik, dan ketika pun saya sempat juga dirawat 2 atau 3 kali di rumah sakit Awalui juga itu Iya. pelayanannya cepat, kami menggunakan JKN, masih tetap menggunakan JKN, sampai sembuh tetap menggunakan jaminan Ah, kesehatan luar itu, biasa. dan tidak ada sampai istilahnya tidak ditangani atau tindakan. Bahkan waktu itu saya langsung kayak USG, segala USG, baru di CT scan, semuanya itu dilakukan. Saya sampai wah, jadi kita juga sebagai pasien merasa, eee, aman, tidak Tenang Bu ya, tenang karena oke, kita iya ditangani iya dengan baik. Begitu juga ketika pendarahan saya semakin semakin banyak, iya dan ketika saya pun dirujuk ke rumah sakit tipe A ya, rumah sakit iya, tipe A, Kando, Kando, itu dirujuk dengan, mmm, mekanisme JKN mekanisme itu Bu ya? iya, dengan baik, dengan tepat, dengan istilahnya dari, saya dipindahkan ke rumah sakit Kando itu dengan prosedur yang, saya sudah istilahnya tidak, apa ya, kan waktu itu sempat hilang kesadaran di rumah sakit Awalui. Sudah sadar dan dirujuk. Jadi dengan kata lain rumah sakit Awalui pun melakukan Iya, bagiannya dengan baik, walaupun saya harus tetap dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk penanganan yang lebih lebih karena lanjut ya, penyakit iya, saya bukan penyakit yang, mhm, apa ya, Pak, ya, kalau kami bukan penyakit yang main-main, saya tidak bilang penyakit lain main-main, tapi memang sudah seharusnya lah dirujuk ke rumah sakit Kando dan sampai di sana pun ditangani dengan
bayi ditanyakan pakai jaminan apa, JKN, seorang PNS, masuk ruangan, kalau di rumah sakit Kando kan unit gawat darurat untuk obgyn itu sendiri, itu ada di lantai 2 kalau tidak salah, itu tidak digabung. Iya. Nah itu yang saya tidak digabung dengan pasien lain yang ada di iya. IGD bawah, jadi untuk obgyn IGD-nya sendiri di Oh, atas. itu ada ruangan tersendiri, Iya, Bu, ya? ada Khusus. ruangan tersendiri. Jadi ketika dari pendaftaran itu, mereka sudah tahu karena ada pengantar dari Iya. Rumah Sakit Awalui, oh saya ditangani di bagian obgyn. Jadi saya langsung dibawa ke lantai 2, ditangani di IGD bagian obgyn, dan itu penanganannya cepat. Karena berbeda dengan tidak digabungkan, Pak. Itu yang saya bersyukurnya tidak ada antri mengantri karena sudah di bagiannya Diatur, masing-masing, ya? iya. Jadi ketika di bagian IGD obgyn itu langsung ditangani oleh dokter, perawat dengan cepat karena melihat kondisi saya juga waktu itu masih antara sadar dan tidak sadar, dikejar semuanya, infus semuanya dipasang. Jadi tidak ada hambatan sih, Pak. Sampai akhirnya saya kemo, saya radiasi. Iya. Dan kontrol sampai hari ini juga sampai pun masih pakai JKN, bulan Bu, ya? Juli saya kontrol Iya. per 3 bulan yang ketiga masih pakai JKN, Pak. Mengurus rujukannya saja pun tidak sulit. Tidak ada kendala, Iya, Bu, jadi ya? dari puskes kan, Pak. Dari puskesmas itu sangat lancar dan tidak ada Jadi hambatan. untuk proses pemulihan saat ini itu tetap menggunakan sistem rujukan berjenjang, Bu, ya? Iya. Dari puskesmas, kemudian Iya. bawa pengantarnya ke Iya. rumah sakit, Bu, ya? Karena rujukannya cuma 3 bulan kan, Pak. Iya. Iya, 3 bulan jadi diurus lagi. Dokter ketika mengurus pun dari Rumah Sakit Kando dikasih pengantar juga untuk kembali ke ke puskes, dan puskes melihat pengantar dari dokter yang pokoknya kita tinggal bawa diri lah ya, Pak. Ini suratnya, terima ini, jadi Iya. Dan sekarang juga di aplikasi mobile JKN juga, Bu, itu ada yang namanya rujukannya lewat ini, Bu, lewat sudah digital. Jadi ketika dari puskesmas ke rumah sakit sudah bisa langsung, jadi pesertanya bawa KTP saja, Bu, ya? Itu yang juga saya alami, Pak. Bahkan kalau mau ambil antrian untuk Antrian online, puskes Bu? aja, Iya. antrian online. Iya, Jadi benar. sudah langsung booking dari rumah, tinggal pergi. Bahkan kadang sudah dipanggil tapi kitanya yang belum datang. Dan ketika mengurus untuk dari puskes ke Rumah Sakit Awalui misalnya, itu sudah lewat sistem semua. Jadi kita sudah tidak bawa apa-apa. Tinggal langsung ke Rumah Sakit Awalui, tinggal ambil nomor di loket depan, langsung menuju ke petugas BPJS yang di rumah sakit. Semuanya sudah lewat sistem.